Apakah kita hanya titik di peta global atau pion di papan catur kekuasaan dunia? Bayangkan negeri seluas Indonesia dengan ribuan pulau, jutaan rakyat, dan kekayaan alam yang konon tak terkira. Tapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar mengendalikannya? Siapa pemilik kendali atas tanah, laut, data, dan keputusan yang menyentuh hidup kita setiap hari? Indonesia terletak di posisi strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta di persimpangan jalur perdagangan internasional. Sekitar 60% perdagangan dunia melewati kawasan maritim Indonesia. Marine Traffic mencatat, lebih dari 200.000 kapal kargo melintasi wilayah Indonesia setiap tahun, namun hanya sebagian kecil yang berlabuh untuk menambah nilai ekonomi domestik. Indeks Kinerja Logistik Bank Dunia 2023 menempatkan Indonesia di peringkat ke-61, kalah dari Singapura yang ada di posisi ke-7. Apakah kerjasama itu selalu setara, atau ada konsekuensi tersembunyi? Lewat Belt and Road Initiative, BRI, Tiongkok mengembangkan berbagai infrastruktur besar di Indonesia. Kereta cepat Jakarta-Bandung adalah simbol ambisi ini. Total utang proyek BRI di Indonesia mencapai USD 23 miliar pada 2023. Menurut laporan Aidata, banyak kontrak proyek menyimpan klausul kerahasiaan dan jaminan aset negara. Proyek BRI kerap memakai pekerja dari Tiongkok sendiri, membatasi transfer teknologi. Bisakah kita netral di dunia yang penuh tekanan geopolitik? Amerika memperkuat kerjasama militer di Indo-Pasifik, termasuk Indonesia. Di sisi lain, Tiongkok menekan lewat diplomasi ekonomi dan pengaruh digital. Laporan CSIS 2023 menyebut Indonesia sebagai medan utama kompetisi soft power dan hard power antara China dan AOS. Di 2023, ASAWES menyuntik USD 1,5 miliar bantuan Indo-Pasifik, sementara Tiongkok menggelontorkan pinjaman dan investasi senilai lebih dari USD 25 miliar ke Asia Tenggara. Apakah batas laut kita cukup kuat untuk dilindungi? Nine Dash Line Tiongkok tumpang tindih dengan ZEI Indonesia di Natuna Utara. Klaim ini ditolak UNCLOS, tapi Tiongkok tetap mengerahkan kapal penjaga laut. Sejak 2015 hingga 2023, tercatat lebih dari 120 insiden pelanggaran kapal Tiongkok di perairan Natuna. Armada Bakamla dan TNI AL masih kekurangan kapal patroli modern untuk mengimbangi pengawasan rutin. Jika data adalah emas baru, siapa yang menggali dan memilikinya? Layanan digital Indonesia banyak bergantung pada infrastruktur asing. Cloud, AI, dan e-commerce dikendalikan oleh raksasa global. Laporan Kominfo 2023 menyebutkan bahwa 83% data pengguna digital Indonesia tersimpan di server luar negeri. Bahkan, sistem perbankan nasional sebagian masih menyewa jasa cloud asing. Kita pengguna terbesar, tapi apakah kita pemilik terbesar? Indonesia punya pasar digital terbesar di Asia Tenggara, tapi nilai kapitalisasi pasar justru dikuasai investor luar. Shopee, SEA Group, TikTok Shop, ByteDance, dan Lazada, Alibaba menguasai 70% transaksi e-commerce Indonesia 2023. Sementara startup lokal masih berjuang bertahan. Apakah utang itu alat pembangunan atau jerat tak kasat mata? Total utang Indonesia per Mei 2024 mencapai 8.202 triliun. Komposisinya 70% domestik, 30% luar negeri. Dari 3.000 triliun utang luar negeri, mayoritas dalam bentuk valuta asing, USD, JPY, EUR. Nilai tukar yang fluktuatif membuat risiko tinggi terhadap pembayaran cicilan. Rasio pembayaran bunga dan pokok utang mencapai 19,3% dari total APBN 2024, Kemenko. Apakah kita hanya penonton di panggung energi kita sendiri?
Batu bara, migas, dan nikel menjadi primadona ekspor. Tapi perusahaan asing dan joint venture mendominasi kepemilikan konsesi. 77% produksi batu bara dikuasai korporasi besar seperti Adaro, KPC, Bayan Resources, sebagian dimiliki asing. Ironisnya, Indonesia masih impor BBM sekitar 700.000 barel hari, SKK migas. Negara agraris, tapi mengapa kita terus impor pangan? Impor pangan terus meningkat meski program swasembada digaungkan. Impor beras 2023, 3,1 juta ton. Impor kedelai, 2,75 juta ton. 95% dari ASAS. Impor jagung, daging sapi, dan bawang juga melonjak. Ketergantungan ini menjadikan Indonesia rentan inflasi pangan global. Apa jadinya jika musuh datang dan senjata kita bergantung pada izin negara lain? Sebagian besar alutsista Indonesia berasal dari luar negeri. Perawatan dan upgrade-nya pun bergantung pada produsen. Embargo militer 1999 membuat TNI lumpuh sementara karena ketergantungan pada suku cadang AWS. Saat ini, Indonesia masih mengimpor jet tempur Rafale, Prancis, F-15EX, AS, dan kapal selam dari Korea. Mengapa banyak ilmuwan Indonesia justru berjaya di luar negeri? Minimnya anggaran R&D menjadikan inovasi lokal sulit tumbuh. Indonesia hanya mengalokasikan 0,25% PDB untuk riset. Bandingkan dengan Korea Selatan 4,8%, Jepang 3,3%, dan AS 2,8%. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman pun sempat dibubarkan dan dilebur ke BRIN. Apakah budaya kita masih jadi identitas atau sudah jadi produk dagangan algoritma? Konten budaya Indonesia kerap viral tapi tak berdampak ekonomi berarti bagi senimannya. Film dan musik Indonesia hanya mendapat 15% tayang lokal dibandingkan konten asing di platform digital. Ekosistem kreator masih lemah dari sisi pendanaan, monetisasi, dan distribusi. Apakah tanah leluhur kita akan hilang sebelum sempat diwariskan? Konversi lahan dan ekspansi industri merambah tanah adat. Aman mencatat lebih dari 10 juta hektar wilayah adat belum diakui negara. Setiap tahun, Walhi mencatat 200 lebih konflik agraria. Proyek Strategis Nasional, PSN, juga kerap melanggar hak masyarakat adat. Sekolah, tempat mencetak pemimpin, atau jalur produksi pekerja global. Pendidikan sering didikte pasar, bukan kebutuhan bangsa. Laporan PISA 2022 menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 80 negara dalam literasi membaca dan matematika. Kurikulum sering berubah, tapi tak menyentuh akar ketertinggalan inovasi. Apakah proklamasi 1945 cukup? Atau kita perlu deklarasi baru dalam bentuk yang lebih nyata dan menyentuh seluruh aspek hidup? Kemerdekaan abad 21 bukan hanya politik, tapi juga kedaulatan digital dan data, ketahanan pangan dan energi, kepemilikan atas SDA dan nilai tambah, pendidikan dan riset untuk kemandirian, kebudayaan sebagai narasi kekuatan. Peta dunia bisa berubah, tapi jika kita tidak tahu posisi, potensi, dan arah pergerakan, maka lambat laun kita hanya akan jadi penumpang dalam kapal bernama Indonesia. Dan nahkodanya bukan kita. Pertanyaannya sekarang, maukah kamu mengambil kembali kendali itu?